Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang begitu luas, sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat-rahmatnya itu Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang khusus dan rahmat yang bersifat umum, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian rahmatnya ini tidak semua makhluknya atau tidak semua hambanya itu diberi rahmat yang khusus berupa keimanan, berupa ilmu, berupa hidayah. Hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya ini. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala memberi kita di malam hari ini berupa rahmat yang khusus. Tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat sebagaimana yang diberikan kepada kita di malam hari ini, di mana kita berkumpul dari sebuah taman dari taman-taman surga. Majelis yang seperti ini, majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman dari taman-taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati sebuah taman dari taman-taman surga, maka singgahlah di situ. Kata sahabat, apakah itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka itulah majelis zikir, itulah majelis ilmu, itulah majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka semoga kehadiran kita di taman-taman surga ini Allah Subhanahu wa taala pun kelak nanti betul-betul membuat kita berada di dalam taman-taman surga yang sesungguhnya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adikku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, yakni pelajaran Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang teramat indah, yang paling pantas untuk kita teladani, yang paling pantas untuk kita ikuti. Bahkan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dari syarat sempurnanya syahadat kita, yaitu persaksian kita bahwa Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena sudah kita jelaskan pada pertemuan yang berlalu, syarat dari persaksian itu adalah di dalamnya harus ada ilmu, pengetahuan. Jadi syarat dari persaksian itu kita harus mengilmuinya. Kalau kita bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita harus punya ilmu tentang perkara-perkara ketauhidan. Demikian juga kalau kita bersaksi bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun harus ilmu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang siapa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Dia yang diberikan amanah, yang diamanahkan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kita harus mengenal beliau sebagai bentuk dari kesempurnaan syahadat kita bahwa Muhammadar Rasulullah. Kita harus punya ilmu, setelah memiliki ilmunya kita pun meyakininya dan kita pun mengikutinya, mengamalkannya. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan membaca kisahnya. Dan kita masih berada dalam pembahasan tentang penganiayaan terhadap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang awal-awal mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah membahas atau menyebutkan beberapa sahabat yang dianiaya oleh kaum musyrikin, dan sekarang kita akan membahas tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pun sering mengalami siksaan. Beliau pun pernah mengalami siksaan dari kaum musyrikin, yaitu dari paman beliau. Beliau pernah digulung di dalam sebuah tikar dari daun kurma. Jadi beliau digulung bersama daun tikar yang terbuat dari daun kurma. Lalu kemudian dihembuskanlah asap dari bawah tikar itu hingga perkara ini betul-betul menyiksa beliau. Beliau tidak bisa bergerak dan beliau tersengat atau beliau mencium bau yang tidak enak dari asap tersebut. Dan ini diantara siksaan yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, kita sedikit akan membacakan biografinya Utsman bin Affan. Walaupun kita tidak bisa menjelaskan secara sempurna tentang riwayat hidup beliau, namun semoga yang sedikit yang kita jelaskan ini bisa memberi manfaat kepada kita seluruhnya. Adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi
gelar kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Jadi titel yang disandang oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah titel yang sering kita kenal sebagai doktor atau S1, S2. Bukan yang seperti itu, bukan manusia yang memberi gelar, bukan manusia yang memberi titel, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberi titel bahwa mereka itu radhiyallahu anhu. Jadi bukan sembarang titel itu. Bukan sembarang gelar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik, Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Maka coba perhatikan adik-adikku sekalian ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang pertama-tama termasuk di dalamnya sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan ini, yang pertama-tama mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, yaitu sahabat dari Mekkah dan sahabat dari Madinah, yang awal-awal mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji mereka dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala kekalkan pujian ini sampai hari kiamat. Apa pujian itu? Radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala tetapkan ridhonya untuk mereka. Allah ridho terhadap mereka. Waradu'an, dan mereka pun senantiasa ridho terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun senantiasa ridho terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Inilah gelar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di mana tidak boleh satu manusia pun disandarkan kepadanya titel ini kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada manusia yang lain selain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sandarkan padanya titel ini. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, walaupun dia adalah seorang raja-raja, bahkan bukan hanya raja di satu negeri, dia adalah raja dunia, namun dia adalah manusia belakangan yang hadir, yang lahir setelah zamannya para sahabat, maka tidak boleh disandarkan padanya titel ini radhiyallahu an, karena yang diinginkan dalam ayat ini, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Sangat jelas ayat ini menunjukkan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah mereka. Kemudian siapa lagi yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Bagaimana yang dimaksud dengan pengikutan itu, adik-adikku sekalian? Yaitu kita kalau mau mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik, kita letakkan telapak kaki kita pas di atas telapak kaki mereka. Kita berjalan di atas jalan yang mereka tempuh. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan? Mereka itu gambarannya seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka, baik itu perintah maupun larangan, mereka senantiasa mengucapkan sami'na wa ata'na.
kami mendengar dan kami mentaatinya. Tidak ada sama sekali penentangan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang senantiasa keluar dari lisan mereka adalah kalimat-kalimat ketaatan, kalimat-kalimat ridho, kalimat-kalimat menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka kalau kita mau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita mau mendapatkan titel yang didapatkan oleh para sahabat ini, maka kita mengikut kepada mereka. Kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka ini dengan pengikutan yang baik, mereka juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang termasuk di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang akan kita bahas sedikit kisah riwayat hidup beliau. Baik, beliau kita akan sebutkan nama lengkap beliau, nama dan nasab beliau. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Sudah. Dahulu atau dulunya kunyah beliau sebelum masuk Islam, nama kunyah beliau adalah Abu Amr. Dan berubah kunyah itu ketika beliau memiliki seorang putra dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah, atau namanya adalah Abu Abdullah. Jadi sekarang kunyahnya beliau adalah Abu Abdullah. Beliau ini Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau lahir di kota Mekkah 5 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Berarti di sini beliau 5 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini sedikit lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 5 tahun. Perselisihan usia beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat beliau mulai mengenal Islam, ketika itu beliau berusia 34 tahun. Dan beliau mengenal Islam melalui sahabat beliau yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakarlah radhiyallahu taala anhu yang bersegera menyampaikan tentang kemuliaan Islam ini kepada beliau, dan beliau pun sedikit pun tidak melakukan penentangan, sedikit pun tidak melakukan protes terhadap dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau pun segera menyambut dakwah beliau. Baik, kita sedikit akan menjelaskan tentang perkara ini. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, adik-adikku sekalian, bahwa persahabatan, pertemanan, persaudaraan itu harus betul-betul kita memilah-milihnya dengan baik. Kita betul-betul harus memilih teman dekat kita. Jangan sampai teman dekat kita itu, sahabat karib kita itu bukan orang-orang baik, bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari peristiwa keislaman beliau, kenapa beliau bisa menjadi termasuk dalam deretan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal masuk Islam, dan beliau ini termasuk orang yang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian Zaid bin Haritha,
kemudian beliau Utsman radhiyallahu taala anhu. Dari kalangan laki-laki beliau urutan yang keempat. Itu tidak lain karena beliau bersahabat dengan orang-orang yang mulia. Seseorang yang bersahabat dengan orang-orang yang mulia itu, kapan sahabatnya itu mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, perkara yang membahagiakan, maka tentu dia akan segera mengajak juga sahabatnya yang lain. Dia akan segera memberitahukan dan dia pun menginginkan kebaikan itu dimiliki oleh sahabatnya yang lain. Maka inilah sahabat-sahabat yang harus kita cari, yaitu sahabat-sahabat yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar dia pun senantiasa mengajak kita untuk senantiasa berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Utsman ini, beliau memiliki sahabat yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Bakar ini semua kaum muslimin telah mengenal kejujurannya, kebaikannya, kesolehannya. Tidak ada yang dimiliki oleh Abu Bakar kecuali dia pun dari perkara kebaikan, kecuali dia pun menginginkan kebaikan itu dimiliki oleh sahabatnya yang lain. Bahkan bukan cuma berita gembira, bukan cuma dakwah Islam, hartanya pun dia keluarkan untuk menolong sahabat-sahabat yang lain. Ini sahabat yang harus kita cari, dan kalau kita sudah memiliki sahabat yang seperti ini, kita betul-betul pegang dia, pegang kuat-kuat, jangan sampai sahabat ini lepas dari kita. Kita betul-betul jaga persahabatan itu, karena sahabat yang seperti ini sangat langka, sangat susah. Sahabat yang mau senantiasa mengajak kita, menasihati kita untuk kita tetap bersabar di atas agama Allah, di atas perintah Allah, itu sangat langka. Sahabat yang seperti itu sangat langka. Di antara ribuan orang mungkin hanya satu orang yang bisa dijadikan sahabat yang seperti itu. Sangat langka sahabat yang seperti ini. Maka dari itu adik-adikku sekalian, kalau kita dapati, kita memiliki, mengetahui ada orang yang seperti ini, segera kita bersahabat dengannya dan jadikan dia sahabat karib kita, teman baik kita. Karena dengan bersahabat dengan orang yang seperti ini, kita pun bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersesuaian dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Di mana letak perbedaannya? Baik adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa teman yang baik itu perumpamannya seperti penjual minyak wangi. Coba kita bayangkan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita memiliki uang, kita tentunya pasti akan membeli minyaknya karena sangat harum baunya. Akan menyejukkan hati kalau kita menciumnya. Kalaupun kita tidak punya uang, tidak membelinya, maka mungkin saja teman yang baik itu akan memberi kita minyak wanginya. Kalaupun kita tidak bisa diberi, dia tidak mau memberi kita minyak wanginya, minimal dengan kita berada di dekatnya, kita akan senantiasa mendapatkan kenikmatan mencium bau harum darinya. Jadi tidak ada sekali ruginya berteman dengan orang baik. Selalu kebaikan, apapun keadaannya, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Minimal bau harum yang kita dapatkan dari bau parfumnya kalau kita berdekatan dengannya. Jadi berteman dengan orang baik, orang soleh itu pasti kebaikan, tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Adapun teman jelek itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamannya seperti pandai besi. Bagaimana pandai besi itu? Bermain dengan api, selalu bermain dengan api. Maka kalau kita berdekatan dengannya, berteman dengannya, maka mungkin saja api yang dia maini setiap saat itu mungkin akan terpercik kepada kita sehingga kita pun terluka. Kalaupun kita tidak terluka, maka bau asap, bau gosong darinya itu akan senantiasa membuat kita menyengat kita, membuat kita merasa tidak betah, tidak enak bersamanya. Bau busuk yang kita cium darinya. Jadi pasti kejelekan yang akan kita dapat. Itu perumpamaan
berteman dengan orang jelek. Pasti dia akan berpengaruh, kejelekannya, sifat jeleknya, perbuatan jeleknya itu akan mempengaruhi kita besar atau kecilnya. Maka perhatikan persahabatan kita, perhatikan pertemanan kita, adik-adikku sekalian. Orang yang baik pasti berteman dengan orang-orang yang baik. Orang jelek juga pasti berteman dengan orang-orang yang jelek. Orang-orang yang mulia senantiasa bersama dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang hina pasti akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang hina. Tidak ada orang yang mulia. Coba perhatikan adik-adik sekalian. Adakah orang-orang yang mulia, orang-orang soleh yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala berada di diskotik? Ada? Ada yang pernah kita dapati? Kalau ada, itu gayanya gitu. Atau dia termasuk orang-orang yang mau menghinakan orang-orang soleh. Tidak ada itu. Yang orang yang berada di tempat-tempat kotor, orang-orang yang berada di tempat-tempat hina, itu hanyalah orang-orang yang sejenis dengan mereka. Dan orang-orang yang senantiasa berdekatan dengan tempat-tempat mulia, masjid-masjid Allah, taman dari taman-taman surganya Allah, pastilah orang-orang yang mulia juga. Jadi orang-orang yang mulia itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang hina akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau menilai seseorang, kalau kalian mau mengetahui hakikat dari seseorang itu, maka lihatlah teman dekatnya. Dengan siapa dia berteman. Kalau teman dekatnya, sahabat karibnya yang selalu dia temani itu orang jahat, maka dia pun seperti itu. Karena tidak akan menyambung itu, tidak akan tersambung itu antara orang yang baik dengan orang jahat. Akan selalu bertentangan. Akan selalu bertentangan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, saya nasihatkan kepada adik-adikku sekalian untuk senantiasa mencari teman yang baik, teman yang soleh. Kalau kalian sudah dapat, pertahankan dia, rawat dia, pegang dia, ikat dia dengan ikatan yang kuat. Jangan sampai lepas dari kita. Baik, ini di awal Islamnya sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, beliau itu digelari, apa gelarnya Utsman bin Affan? Beliau ini digelari dengan gelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Jadi gelar dari sahabat yang mulia ini Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Kalau Abu Bakar apa gelarnya? As-Siddiq. Umar apa gelarnya? Al-Faruq. Hamzah apa gelarnya? Radhiyallahu ta'ala anhu? Asadullah, singa Allah. Khalid bin Walid, Khalid Al-Walid, apa gelarnya? Saifullah, pedang Allah. Jadi Utsman radhiyallahu taala anhu gelarnya adalah Dzun Nurain. Jadi di antara para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah sahabat yang paling mulia, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka masing-masing memiliki kemuliaan tersendiri. Dan salah satu kemuliaan sahabat Utsman ini, beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak secara bersamaan. Beliau menikah dulu dengan putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah. Kemudian setelah beliau meninggal, beliau dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya yang lain. Maka putrinya itu pun meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki lagi putri. Dan beliau berkata, andai kata saya memiliki putri, maka saya nikahkan lagi dengan Utsman radhiyallahu taala anhu. Karena kemuliaan Utsman radhiyallahu taala anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sahabatnya ini sekaligus menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu ini model pendidikan yang beliau dan para sahabat yang lain yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari Al-Qur'an, yang dengannya lah
hidup mereka diarahkan dan diberikan tujuan hidup. Jadi semenjak Islamnya Utsman radhiyallahu taala anhu dan diberikan pendidikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan Al-Qur'an, mulailah arah tujuan hidup beliau memiliki arah tujuan hidup, yaitu senantiasa arah tujuan hidup beliau dituntun oleh Al-Qur'anul Karim, oleh kalamullah. Jadi hidup beliau senantiasa berada di atas petunjuk Al-Qur'an. Kemudian sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu ini memiliki kalimat-kalimat yang indah, memiliki ucapan-ucapan yang sangat indah. Dalam salah satu dari kalimat-kalimat beliau yang indah adalah beliau pernah berkata, kalaulah hati ini benar-benar bersih, kalaulah hati kalian itu betul-betul bersih, niscaya ia tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Dia tidak akan pernah bosan untuk menelaah Al-Quran. Dia tidak akan pernah bosan untuk mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Jadi kata Utsman radhiyallahu taala anhu adalah, kalau hati kalian bersih, kalau hati ini bersih, niscaya dia tidak akan pernah bosan untuk menelaah Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Senantiasa dia rindu, senantiasa dia cinta untuk membaca Al-Quran. Kemudian dalam kondisi yang lain, dalam keadaan yang lain, pernah sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu ini berkata bahwa aku tidak menyukai satu hari pun terlewatkan dari hidupku tanpa aku sempat melihat Al-Quran, kitabullah. Jadi beliau itu sangat sedih kalau dalam satu hari saja dia tidak pernah membuka Al-Quran, tidak membuka Al-Quran. Betapa cintanya beliau, sahabat Utsman ini terhadap Al-Quran, kalamnya Allah. Beliau sangat tidak senang kalau dalam satu hari itu beliau mengalami kesibukan sampai-sampai beliau tidak sempat membuka Al-Quran. Dikarenakan beliau adalah seorang kepala negara, seorang khulafaur rasyidin, seorang yang memiliki banyak kesibukan. Beliau adalah pimpinan negara, banyak kesibukan, banyak persoalan yang harus dia hadapi. Mana ada pemimpin di zaman sekarang yang memiliki jiwa yang seperti ini, yang mereka bersedih kalau satu hari saja mereka tidak membuka Al-Quran. Namun beliau sangat cinta dengan kalamullah. Beliau tidak rela melewatkan satu harinya tanpa membuka Al-Quran. Beliau sangat cinta Al-Quran. Dan para sahabat Nabi SAW itu, ketahuilah adik-adikku sekalian, mereka itu tidaklah melewatkan 10 ayat dari Al-Quran kecuali mereka harus mengetahui dulu makna-maknanya dan mereka amalkan dulu. Jadi metode mereka mempelajari Al-Quran itu tidak, atau mereka membutuhkan mempelajari Al-Quran itu membutuhkan waktu yang lama. Dalam mempelajari Al-Quran, mereka tidak melewatkan 10 ayat kecuali mereka paham dulu makna-maknanya, kemudian mereka amalkan, barulah berpindah ke ayat yang selanjutnya. Keutamaan Utsman radhiyallahu taala anhu, kedermawanan Utsman radhiyallahu taala anhu itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia manapun di zaman ini. Kedermawanannya dalam perang Tabuk, dalam peperangan ini betul-betul peperangan yang sangat sulit. Di antara semua peperangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kalau mau berperang tidak pernah diumumkan terlebih dahulu kepada sahabatnya. Nabi kalau mau perang tidak umumkan nanti bulan depan kita akan perang. Tidak. Tapi nanti Nabi mengumumkan setelah dekat waktunya. Misalnya besok sudah tiba waktu perang, besok kita akan berperang, langsung saja. Nabi tidak beritakan. Namun dalam peperangan Tabuk ini, karena sulitnya perang ini dan yang akan dihadapi itu adalah pasukan-pasukan empire, pasukan-pasukan besar, pasukan Romawi,
pasukan yang memiliki tentara-tentara elit, pasukan yang memiliki perlengkapan persenjataan yang betul-betul lengkap. Ini yang akan dihadapi, sehingga jauh sebelum tiba peperangan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya. Nabi menggalang dana, meminta kepada para sahabatnya untuk membiayai peperangan ini. Sementara pada waktu itu, waktu-waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh manusia ketika itu, sedang dalam paceklik dan sedang dalam panen, musim panen, sehingga membuat banyak di antara mereka yang berat hati untuk ikut berperang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumkan kepada para sahabatnya untuk menggalang dana untuk membantu peperangan fi sabilillah ini, peperangan yang sangat sulit ini, perang Tabuk. Maka dalam peperangan ini berdatanganlah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul kita semua mengenal kemuliaannya. Kita semua mengenal mereka akan kejujurannya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak kisah yang menarik dalam penggalangan dana ini. Maka sebelum kita menyebutkan kisahnya Utsman, berapa banyak sumbangan yang diberikan dalam peperangan ini, kita sebutkan dulu sahabat yang lain. Ketika itu datanglah Umar radhiyallahu taala anhu membawa seperdua hartanya, seperduanya. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, kalau 1 miliar hartanya, 500 jutanya itu diberikan di jalan Allah fi sabilillah. Dia bawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan, ya Rasulullah, ini seperdua hartaku. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu berkata dalam hatinya, pada hari ini, pada saat ini, aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam perkara kebaikan. Jadi para sahabat itu senantiasa bersaing, adik-adikku sekalian. Tidak ada di antara mereka yang ria, namun mereka bersaing. Bersaing apa? Bukan bersaing keduniaan, bukan bersaing dalam perkara kemewahan, bukan bersaing dengan banyaknya harta, bukan bersaing dengan banyaknya mobil, banyaknya rumah, kemewahan dan yang lain-lain dari perkara keduniaan. Namun mereka bersaing dari segi perkara akhirat. Umar radhiyallahu taala anhu sudah lama ingin mengalahkan Abu Bakar dalam perkara kebaikan. Maka saat ini dia keluarkan hartanya seperduanya dan dia mengatakan, saya akan mengalahkan Abu Bakar hari ini. Itu anggapannya Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ketika datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar pun membawa seluruh hartanya. Semua hartanya. Kalau dikatakan semua, tidak ada lagi sisa di kantong. Semuanya diberikan di jalan Allah. Maka pada hari itu berkatalah Umar radhiyallahu taala anhu, sungguh selamanya saya tidak akan pernah mengalahkan amalannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. As-Siddiq, manusia terbaik, umat terbaik di kalangan umatnya para nabi. Bukan cuma di umat ini, tapi umatnya juga nabi-nabi terdahulu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang paling baik di antara mereka, yang paling tinggi derajatnya. Siapa yang bisa mengalahkan Abu Bakar? Semua hartanya dibawa untuk berperang di jalan Allah. Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, lalu apa yang engkau simpan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun berkata, aku simpan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Begitu kuatnya keyakinannya Abu Bakar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyia-nyiakan keluarganya sementara dia berkorban untuk agamanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia ini beserta isinya. Semua rezeki, semua harta apapun yang dibutuhkan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan keluarganya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Inilah keyakinannya Abu Bakar yang sangat tinggi, yang sangat kuat, sehingga sulit dikalahkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkaya,
itu membawa hartanya yang sangat banyak, berlimpah, banyak sekali. Kemudian Utsman bin Affan, apa yang beliau berikan di jalan Allah? Dalam satu riwayat, Utsman bin Affan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memberi 1000 dinar. 1000 dinar di waktu itu adalah uang yang banyak sekali jumlahnya, miliaran. Kemudian Utsman bin Affan menyumbang untuk perang Tabuk ini 300 ekor unta lengkap dengan pelananya, lengkap dengan persenjataannya, perbekalannya, orang-orang yang akan menunggangi unta itu. 300 ekor unta. Berapa harganya sekarang? Satu unta sekarang, kalau unta yang mewah itu dulu kan unta dulu itu adalah kendaraan yang paling mewah di zaman itu. Kalau kita kaitkan dengan kendaraan yang paling mewah di zaman ini, mungkin seperti mobil yang paling mewah yang harganya miliaran, Lamborghini misalnya. Berapa harganya? Satu harganya itu miliaran, hitunglah 1 miliar saja. 300 unta lengkap dengan pelananya, perlengkapan perangnya. 300. Berarti berapa? 300 M. Dan dalam riwayat yang lain 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Jadi lengkap 1000. Lengkap dengan pelana-pelananya, lengkap dengan perbekalannya, lengkap dengan alat perangnya. Beliau sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman, tidak ada lagi bahaya akan menimpa Utsman setelah hari ini. Tidak lagi ada yang membahayakan beliau setelah perkara kejadian hari ini. Setelah apa yang beliau korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beliau menolong agama Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan uniknya lagi adik-adikku sekalian, hebatnya keikhlasan para sahabat. Kita fokus ke sini, perhatikan. Hebatnya keikhlasan para sahabat itu. Pada perang Tabuk ini, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di tempat ini, musuh-musuhnya itu sudah takut duluan, kocar-kacir, pasukan Empire, pasukan yang sangat kuat, pasukan Romawi yang paling lengkap persenjataannya, pasukan elit. Setelah mereka mendengar keberangkatan Nabi untuk mendatangi Tabuk untuk berperang, mereka sudah ciut nyalinya, sudah ketakutan mereka, sehingga mereka tidak berani bertemu dengan Nabi di Tabuk. Tidak berani mereka datang. Mereka sudah takut duluan sebelum bertemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya. Bagaimana tidak? Mereka di seluruh negeri-negeri ketika itu, mereka sudah mengenal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau mereka melawan kaum muslimin ketika itu berarti mereka melawan manusia yang tidak ada lagi takutnya terhadap kematian. Siapa yang berani melawan manusia yang tidak takut mati? Bahkan bukan hanya manusia yang tidak takut mati, manusia yang mencari mati. Para sahabat itu tidak mencari hidup. Mereka cari kematian dalam peperangan. Ingin syahid di jalan Allah, ingin masuk surganya Allah. Bagaimana mereka tidak takut itu? Musuh-musuh Allah ketika itu takut semua, mereka gentar. Dan setelah peperangan Tabuk ini, semua sahabat ini setelah kembali dari perang Tabuk, Utsman tidak meminta dikembalikan apa yang sudah diberikan di jalan Allah. Uangnya yang 1000 dirham, kendaraan yang diberikan di jalan Allah itu tidak diminta lagi. Kalau kita mungkin, ya kembalikan karena masih utuh, kembalikan itu punya saya. Tapi Utsman tidak. Dia sudah serahkan di jalan Allah, maka ambil. Tidak diminta lagi. Yang 1000 hewan kendaraan ini, 900 unta, 100 kuda lengkap dengan pelananya. Utsman radhiyallahu taala anhu sama sekali tidak memintanya kembali. Dan di akhir-akhir hidup beliau
beliau difitnah. Di akhir hidup beliau ini sangat menyedihkan adik-adikku sekalian, namun waktu tidak sempat untuk kita menceritakannya. Akhir hidupnya ini sangat mengenaskan. Beliau sangat sabar sekali. Fokus ke sini, fokus. Beliau pernah diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Utsman fil jannah. Utsman akan masuk surga, namun dengan sebuah fitnah yang akan menimpanya. Dia akan terkena fitnah yang sangat besar. Maka Utsman berkata, kalau begitu kami akan bersabar menghadapi fitnah ini. Jadi Utsman sudah mengetahui bahwa dia akan mati dalam kondisi terkena fitnah. Namun beliau bersabar menghadapinya. Beliau dibunuh oleh kaum Khawarij, pemberontak, orang-orang yang melakukan demonstrasi, pemberontak Khawarij, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khawarij itu, mereka itu adalah kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya api neraka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khawarij kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya api neraka. Inilah yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan beliau dibunuh di dalam rumahnya. Dia dibunuh, ditikam di dalam rumahnya oleh kaum Khawarij ini. Akhirnya beliau pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kondisinya ketika itu dalam kondisi hartanya tinggal sedikit sekali. Beliau dituduh, beliau selama menjabat sebagai kepala negara, khalifah ketika itu, beliau dituduh memperkaya dirinya sendiri, memberikan jabatan hanya kepada keluarga-keluarganya. Akhirnya beliau pun didemo, dan pendemo ini tidak segan-segan. Mereka mendemo, mendatangi Utsman, masuk ke dalam ke rumah Utsman dan memukul istri beliau, dan beliau pun ditikam, dibunuh, ditebas di rumahnya. Sebelum didatangi oleh pendemo-pendemo ini, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman, wahai Utsman, lawan. Kalau engkau mau melawan mereka, kami siap berada di atas barisanmu. Kami akan berperang bersamamu. Kita bantai mereka semuanya. Kita lawan mereka semuanya. Namun apa kata Utsman radhiyallahu taala anhu? Beliau mengingat pesan Nabi. Dengar adik-adikku sekalian. Kalau Utsman radhiyallahu taala anhu mau ketika itu, semua pendemo itu akan dibantai bersama para sahabatnya. Karena para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal. Kapan mereka diperintah oleh pemimpin mereka, mereka akan senantiasa mendengar dan taat. Namun Utsman sudah mendapatkan kabar dari Nabi bahwa beliau akan syahid, beliau akan masuk surga, namun di akhir hidupnya beliau akan terfitnah. Inilah fitnah yang akan menimpa beliau, sehingga Utsman mengatakan kepada para sahabatnya, tahan senjata kalian, tahan senjata kalian. Ini adalah fitnah. Sehingga para sahabat yang lain sedih. Mereka tidak bisa bergoyang, tidak bisa apa-apa. Di hati para sahabat beliau sudah berkobar, ingin berperang ketika itu. Namun Utsman menahan mereka. Utsman memilih jalan kematian dengan jalan seperti ini, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi. Beliau tidak mau melanggar apa yang sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Beliau akan mati dalam keadaan terkena fitnah. Namun beliau dijanjikan surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang lain sedih dengan kejadian ini, karena beliau harus mati di tangan kaum Khawarij di kediamannya, di dalam rumahnya. Dan ini kisah ringkas ya adik-adikku sekalian, kita meringkas kisah ini. Andai kata kalian pernah melihat, membaca kisah ini secara utuh, maka saya yakin kalau kalian mencintai para sahabat Nabi, air-air dari kelopak mata kalian itu akan mengalir. Betapa mulianya beliau, betapa tingginya keimanan beliau,
betapa kuatnya beliau memegang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adik-adikku sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti langkah-langkah mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, menempatkan kita seluruhnya bersama dengan para nabi dan sahabat-sahabat beliau di dalam surganya nanti insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.